Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan kuadrat. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Suatu persamaan kuadrat dapat juga disusun kembali jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika X1 ditambah X2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat, dan X1 kali X2 menyatakan hasil kalinya, maka persamaan kuadrat yang dimaksud dapat ditentukan dengan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Baik, contohnya jika X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4 dan X1 kali X2 sama dengan 15, tentukan persamaan kuadratnya. Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4 dan X1 kali X2 sama dengan 15. Persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Baik, X pangkat 2 dikurangi, tadi diketahui X1 ditambah X2 adalah negatif 4. Kita substitusikan di sini negatif 4X ditambah X1 kali X2 nya diketahui 15. Kita substitusikan, kita ganti ya, sama dengan 0. Kemudian negatif kali negatif, negatif kali negatif di sini adalah sama dengan positif. Ya. Jadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 15 sama dengan 0. Baik, kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya supaya lebih paham. Nah, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 12 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa plus 2 dan beta plus 2. Kita bahas bersama-sama. Dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 14x ditambah 12 sama dengan 0, diperoleh bahwa A sama dengan 2, B sama dengan negatif 14, dan C sama dengan 12. Kemudian, jumlah dan hasil kali dari alfa dan beta adalah alfa ditambah beta, tadi rumusnya ini ya, negatif B per A jika jumlahnya jumlah akar-akarnya ya, alfa plus beta sama dengan negatif B per A sama dengan negatif, kemudian B nya adalah negatif 14 per A nya 2. Negatif ketemu negatif adalah positif. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian hasil kalinya alfa kali beta tadi adalah rumusnya C per A sama dengan C nya 12 dan A nya 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita cari jumlah dan hasil kali dari akar-akar yang dimaksud, akar-akar yang diminta ya. Akar-akar yang diminta adalah alfa plus 2 dan beta plus 2. Jadi kita cari hasil jumlahnya dulu. Alfa plus 2 ditambah beta plus 2 adalah alfa plus beta. Ini kita geser supaya menjadi satu di sini, berdekatan. Alfa plus beta ditambah 2 ditambah 2 ya. Alfa plus beta tadi ketemu 7, kita substitusikan 7 di sini ditambah 2 tambah 2. Jadi 7 tambah 2 tambah 2 adalah 11. Baik,
Selanjutnya, hasil kalinya adalah alfa plus 2 dikali beta plus 2. Jadi, alfa kali beta adalah alfa beta, alfa kali 2 adalah 2 alfa, 2 kali beta sama dengan 2 beta, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Tandanya positif dikali positif sama dengan positif. Baik, kemudian alfa beta ditambah untuk yang 2 alfa ditambah 2 beta bisa dirubah menjadi seperti ini ya. 2 kali alfa ditambah beta ditambah 4. Kenapa dirubah? Karena supaya lebih mudah mensubstitusi yang diketahui tadi adalah alfa plus beta. Jadi kita rubah seperti ini. Alfa plus betanya adalah 6. Alfa kali betanya adalah 6. Kemudian 2 kali alfa plus beta adalah 7. Ditambah 4. 6 ditambah 14 ditambah 4 adalah 24. Baik. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya kembali ke rumus tadi adalah x pangkat 2 dikurang x1 ditambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Untuk hasil jumlahnya tadi adalah alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Kenapa yang dimasukkan ke sini adalah yang ini? Karena yang diminta ini ya, alfa plus 2 ditambah alfa plus 2 dan beta plus 2, bukan alfa dan beta ya. Baik, x kuadrat min alfa plus 2 ditambah beta plus 2 tadi ketemu 11 ini ya. Kemudian alfa plus 2 dikali beta plus 2 tadi ketemu 24 ya. Jadi persamaannya ketemu x kuadrat dikurangi 11x ditambah 24 sama dengan 0 ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa difahami. Assalamualaikum, see you next time pada video selanjutnya.